yang bisa nempali kan. Kita mulai kan Bapak Ibu? Ya, siap. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu. Yang Pagi. saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia di hari ini. Kita masih sempat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan penimbasan. Kami dari guru penggerak diberikan tugas akhir itu adalah aksi nyata tentang budaya positif untuk modul 1.4. Jadi di akhir modul 1 materi kami itu adalah budaya positif. Jadi kami untuk aksi nyata itu bagaimana caranya kami mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah mengenai budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya ambil materi tentang saya beri judul membangun budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, karena hari ini tadi kita sudah sempat mengisi Kampung Tengah. Alhamdulillah kita sudah mungkin prosesnya sedikit demi sedikit sudah mulai menuju ke bagian tingkat yang paling atas, dan sebentar pasti kita akan menguap dan lain sebagainya. Namun sebelum itu supaya kita konsentrasi kembali, coba kita cairkan dulu. Di sini ada sebuah permainan. Permainan ini ada kita ice breaking dulu. Ya, tidak kelihatan ya? Ice breakingnya ini sebenarnya tujuannya hanya lebih kepada supaya kita menghangatkan lagi pemikiran kita kembali supaya hal-hal apa tadi yang berkaitan dengan yang sudah terjadi sebelum kita berada di sesi penimbasan ini mungkin sejenak kita lupakan dan mari kita fokuskan pikiran kita ke sini. Di sini ada cluenya itu kebahasaan. Cluenya kebahasaan. Jadi Bapak Ibu dong bisa menebak kira-kira siapakah aku. Saya selalu hadir terakhir di pagi hari. Namun saat siang saya akan hadir lebih awal walaupun bukan yang pertama. Bila sudah sore dan malam maka saya tidak akan hadir sama sekali. Saat Ibu ada, aku menjadi orang pertama. Tetapi saya tidak akan ada bersama bapak dan kakak atau ayah dan kakak. Siapakah aku? Cluenya adalah kebahasaan. Ayo, sudah tahu? Punya kebahasaan. Cluenya adalah kebahasaan. Jadi ya kebahasaan itu banyak. Ada yang namanya strukturnya, ada abjadnya, ada katanya, ada kalimatnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebahasaan. Saya selalu hadir terakhir di pagi hari. Namun saat siang saya akan hadir lebih awal. Walaupun bukan menjadi yang pertama. Sudah ada? Tahan? Bila malam dan sore saya tidak hadir sama sekali. Nanti pada paham? Sudah tiga? Yang lain? Sudah. Yang lain masih penasaran apa? Sudah. Ya, Udah nemu. Sudah nemu? Saat Ibu dan aku menjadi orang pertama, tetapi saya tidak akan bersama dengan ayah dan Dengan ayah, dengan kakak itu saya tidak ada. Di malam hari juga saya tidak ada. Ayo bareng-bareng. Ya, sudah. Ayo. Tunggu dulu bentar kita. Sabar. Bagaimana? Yang lain? Belum. Tunggu yang penting. Ayo. Aku udah Iya. Di pagi itu saya hadir itu terakhir. Nanti kalau siang itu saya hadir lebih awal tapi tidak pertama. Nanti pada saat malam dan sore itu saya tidak hadir sama sekali. Tapi kalau di ibu, kalau ada ibu itu saya jadi orang pertama. Ya. Dan saya tidak akan pernah ada di bapak dan kakak. Iya, betul. Atau ayah dan kakak. Apakah aku? Bahasa. Saya kan main dengan anak-anak di sini, tapi dong pemikirannya langsung Victor. Boleh? Ayo. Aku tidak ada nih. Ayah dan Jawab. Jawab. Iya, silakan. Yang tahu jawabannya apa? 1, 2, 3. Huruf I. Di pagi dia ada tapi di terakhir. Iya.
Terus kemudian nanti di siang hari dia ada kedua. Dia tidak pertama, tapi dia di awal. Ya. Sampai malam. Terus di malam dengan sore itu dia tidak ada sama sekali. Ya, iya. Terus kemudian nanti pas di ibu itu dia hadir sebagai benteng pertama dia. Tidak akan hadir dia di ayah dan kakak. Jadi dia iya. Jadi dia berbahasa guru. Ya. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Mungkin dari saya. Iya. Jadi itu ice breaking kita ambil yang kebahasaan. Karena saya untuk yang joget-joget saya juga belum percaya diri dengan musik-musik dan lain sebagainya. Biarlah yang seperti ini ice breaking kita. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa kesepakatan kelas kita di sini ada kita menghargai waktu walaupun molor setengah jam, tapi mudah-mudahan pada akhir kita bisa selesaikan tepat waktu karena tidak terlalu banyak juga slide-nya. Terus di sini apabila ada yang bertanya kita angkat tangan dahulu, terus kemudian apabila ada yang memberikan jawaban kita boleh berapresiasi dengan memberikan tepuk tangan. Di sini ada ide-ide kita, silakan kita munculkan. Kalau ada yang hal-hal yang perlu kita catat, bolehlah kita catat bersama. Terus kemudian di sini selagi belum diizinkan untuk berbicara, maka kita unmute dulu ini. Kita mendengarkan pendapat dari teman-teman kita yang lagi berbicara. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi kita. Ya, ini dia. Materi kita tentang budaya positif. Budaya positif. Sebenarnya barang ini sudah yang namanya budaya berarti pembiasaan. Pembiasaan itu. Budaya itu kebiasaan yang muncul karena dilakukan secara terus-menerus. Dia belum jadi budaya kalau dia belum dilakukan secara terus-menerus. Dari kebiasaan yang secara terus-menerus itu terus kemudian disepakati, akhirnya muncullah yang namanya budaya. Nah, budaya positif di sini kebiasaan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus. Budaya positif kalau di sekolah dia terbentuk dari di situ ada penerapan disiplin positif. Jadi nanti di sini ada kata disiplin positif. Terus kemudian sudah ya, kita baca juga. Ada motivasi perilaku yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu tuh pasti ujung-ujungnya motivasinya itu kalau tidak dihukuman ada penghargaannya. Ada juga, jadi di sini di motivasi ini nanti ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Sebentar kita akan bahas. Terus kemudian di sini ada keyakinan sekolah. Jadi, posisi kontrol dia dulu. Posisi kontrol guru. Setelah posisi kontrol guru masuk ke keyakinan sekolah. Kalau posisi kontrol ini cara-caranya kita menangani masalah. Apalagi yang sekarang kita lagi hangat membicarakan masalah tentang anak, bagaimana caranya kita menangani. Mungkin dengan materi ini kita mungkin bisa saling berbagi bagaimana caranya kita berada di posisi mana nanti sebentar. Terus di sini kita hukuman atau penghargaan atau apa yang nanti tindakan yang akan kita lakukan kepada anak itu berdasarkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Terus kemudian ada di sini penerapan segitiga restitusi. Kalau penerapan segitiga restitusi ini, kalau bahasa hukum restitusi itu adalah ganti rugi. Iya, ganti rugi. Di sini segitiga restitusi ini caranya menangani masalah supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada semuanya sama-sama untung. Jadi di sini kita juga ada posisi kontrol kita sebagai guru. Kita nanti akan posisi kita itu sebagai apa nanti sebentar kita lihat. Baik, lanjut. Iya, ini disiplin positif, teori tentang disiplin positif. Suatu pembiasaan yang mengajarkan kepada anak untuk bisa belajar bertanggung jawab terhadap dirinya, sehingga tumbuh kesadaran dalam mengontrol segala tindakan yang dilakukan berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman yang akhirnya muncul yang pada akhirnya akan muncul nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini ujungnya adalah munculnya nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini muncul dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi di sini di disiplin positif ini kita akan menumbuhkan kesadaran kepada anak supaya dia melakukan sesuatu itu betul-betul dari dalam dirinya, bukan karena hukuman atau karena dia takut dihukum atau karena adanya efek pujian atau penghargaan yang diberikan kepada dia. Jadi, terus kemudian di sini ada teori tentang hubungan motivasi dengan perilaku. Seperti yang sudah tadi saya
sampaikan di awal, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Jadi motivasi eksternal ini motivasi yang muncul karena adanya entah itu pujian atau karena takut dihukum. Jadi dia tidak betul-betul menghayati perannya bahwa ketika saya melakukan ini, efeknya ke depan ini seperti apa. Tidak, saya karena saya takut. Jangan sampai saya dihukum sama Bapak Ibu Guru, saya dihukum orang tua saya. Saya mau mengikuti kegiatan itu karena ada hadiahnya. Nah, berarti kalau masih ada yang seperti itu kepada anak-anak kita, berarti motivasinya dia masih eksternal. Dia belum betul-betul dari jiwanya bahwa saya melakukan ini menang kalah, yang penting saya ikut, percaya diri saya maju, besoknya lagi saya tumbuh, saya dapat lingkungan baru dan akhirnya saya percaya diri. Belum ada yang seperti itu, berarti dia masih motivasi eksternal. Masih ada iming-iming. Mengapa sampai saya mengikuti hal itu? Karena ada udang di balik batu. Ya. Kalau motivasi eksternal, berarti dia sudah muncul kesadaran. Saya ikuti untuk saya juga, efeknya untuk saya. Saya tidak ikuti, berarti semua nanti akan saya. Jadi bagaimana yang terbaik yang saya akan lakukan? Tanpa ada orang puji saya, tanpa ada orang kasih saya hadiah, tanpa ada orang kasih saya hukuman, saya tidak takut. Saya memakai sendal, tapi saya tidak takut dihukum. Saya bisa mempertanggungjawabkan kenapa sampai saya pakai sendal. Berarti di situ dia sudah punya motivasi internal. Tetapi nanti di sini dia akan muncul dengan nilai kebajikan tadi. Di saat saya pakai sendal, mungkin karena alasan sepatu saya lagi dijahit atau basah, besoknya sudah kering, berarti saya akan memakai sepatu lagi. Jadi seperti itu, ini untuk motivasi internal. Berikutnya, ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol ini nih letaknya kita sebagai guru pada saat kita menangani sebuah kasus. Di teori kontrol ini, dia mengatakan bahwa di sini saya tidak tulis lagi teorinya karena terlalu panjang. Di teori kontrol ini dicontohkan seperti ini. Coba Bapak Ibu di sebelah-sebelah, Bapak Ibu dengan teman di Bapak Ibu, coba Bapak Ibu satu orang kepal tangannya. Satu orang kepal tangannya, yang teman di sebelahnya mencoba untuk membuka kepalan ini. Sekuat tenaga apapun, ayo. Berarti Bapak dengan saya atau dengan Pak Parman? Iya. Iya. Oh iya. Iya. Kak, satu tangan, satu. Silakan kepal sekuat maunya Bapak Ibu yang menekan. Anggap saja yang digenggam ini adalah kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Anggap saja bahwa ini adalah kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Jadi di sini, ya. Jadi, ya coba dicoba. Satu tangan saja. Membukanya satu tangan, mau satu tangan, mau dua tangan, itu tuh semua posisi kontrol ada di tangan kita, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya. Tapi ada bagian sini. Ini mulai cerdas ya begini. Saya kritik Iya. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang tadi genggaman tangan ini nih adalah taruhlah ini hak kita, kepribadian kita. Ketika kita disodorkan sesuatu untuk memilih, ada orang yang membuka sekalipun kita babak belur, kita tidak akan bisa membukanya tanpa kemauan dari kita. Jadi kita membuka itu seperti tadi ada contoh dari Bapak dengan Pak Maman. Itu tuh kalau seandainya Pak Maman sekalipun digeliti, kalau bisa mempertahankan, Pak Maman tidak akan terbuka kontrolnya. Jadi di sini kita bisa mengontrol diri kita sendiri itu. Kita membuka ini sekalipun entah buka kontrol ini, oke lah karena teman saya sudah terlalu berusaha buka, saya buka. Itu tuh karena dari dalam diri kita, bukan karena kita ada kasihan, itu berarti karena kita sudah melihat usaha dari teman kita. Itu posisi kontrol. Jadi kita di sini posisi kontrol kita guru sebagai pemegang atau untuk menangani masalah. Ini dia. Kita bisa menghasilkan identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Dari posisi kontrol kita. Kita punya 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini, kita selalu memberi hukuman kepada anak-anak. Terus kemudian ada di sini sebagai pembuat merasa bersalah. Kita selalu membuat anak, coba bayangkan, kasihan tidak kasihan kah? Ibu sudah capek-capek lagi pikul ini barang dari sini ke sana, baru kamu hanya tidur-tidur. Jadi akhirnya apa? Karena rasa kasihan, akhirnya mereka mengikuti pembelajaran kita. Itu dia.
dia di sini. Dia di situ, anak-anak sebenarnya motivasinya itu eksternal. Mereka mengikuti kita karena mereka merasa kasihan kepada kita, merasa bersalah kepada kita, dan lain sebagainya. Dan identitas itu nanti mereka tidak bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Mereka akan selalu mengikuti kemauan itu, kemauannya gurunya itu bukan karena betul-betul dari dia dalam dirinya sebagai kebutuhannya, tetapi dia hanya kepada hukuman dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini Bapak Ibu, untuk menghasilkan identitas yang sukses, dia ada di motivasi internal, dia posisi kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tetapi untuk teman dengan pemantau ini, kita memang sudah menghasilkan identitas yang sukses, tetapi anak-anak itu tidak mandiri. Jadi harapannya kita, kita itu berada di posisi manajer sini supaya anak bisa mandiri, bisa bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang mereka dapatkan itu, yang mereka lakukan itu, mereka bisa dan betul-betul mereka sadari bahwa oh ya sudah, saya terima bukan karena saya takut dihukum, tapi karena saya betul-betul ini adalah kebutuhan saya ke depan. Jadi kalau posisi teman ini, saya mungkin posisinya, yang jelasnya kalau untuk posisi-posisi ini saya setelah saya berefleksi semuanya mungkin sudah saya ada sampai di pemantau. Barulah saya berada di modul ini, baru saya mulai ke arah-arah yang ini karena ada teori tentang restitusi, cara penanganan masalah dan lain sebagainya. Saya menyadari bahwa awalnya juga saya walaupun tidak terlalu di penghukum, tapi saya pernah melakukan berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tetapi yang paling banyak itu ada di posisi teman. Teman ini anak-anak merasa bahwa ada pendukungnya, tidak apa-apa, masuk saja, lakukan saja, nanti kok ada bapak ibu atau taruhlah masuk saja sudah, tidak akan dimarah, di sana ada Ibu Nurmi, nanti hubungi Ibu Nurmi. Berarti di situ tuh dia tidak bisa mandiri, dia masih bergantung. Jadi sama posisi antara teman dengan pemantau ini. Posisinya kita sebagai teman dengan pemantau, mereka tidak akan menjadi pribadi yang mandiri, tidak akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, karena akhirnya ujung-ujungnya mereka di sini, kalau kita berada di posisi dua ini, anak-anak akan tidak percaya diri, karena sedikit-sedikit pasti kalau kita bawa bapak ibu dong ini yang biasa bawa anak-anak keluar itu, kalau pas tanding mungkin pasti selalu melihat ke belakang, melirik ke gurunya karena belum ada rasa percaya diri. Kekuatannya itu ada di temannya ini tadi, di posisi sebagai teman ini tadi. Jadi kalau seandainya dia sudah dapat di sini, sahaja saja, mau salah kan mau benar, yang penting saya sudah tampil masalah. Kalau seandainya saya kalah, berarti saya introspeksi diri, saya harus latihan lebih giat lagi dengan cara, berarti dia sudah menemukan solusi dari masalahnya. Saya kalah karena kemarin itu saya latihannya kurang konsentrasi mungkin, berarti besok itu saya harus latihan lebih konsentrasi lagi, berarti dia sudah mampu di manajer. Jadi seperti itu untuk posisi kontrol kita sebagai guru. Nah ini dia, semua posisi kontrol itu sebelum kita mengenali anak-anak itu, kita harus tahu kebutuhan dasarnya dulu. Mengapa sampai mereka berbuat demikian? Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, ingin makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Ini survival. Terus kemudian ada kebutuhannya ingin diterima dan ingin disayang. Jadi kadang-kadang anak-anak bermasalah itu mungkin karena kita bilang kurang kasih sayang. Iya. Mungkin dia ingin di dalam kelompoknya dia tidak diterima, dia mencari, mungkin dia mengganggu temannya supaya kita perhatikan. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri anak itu dari situ. Kalau kebutuhan yang dia perlukan ini adalah rasa kasih sayang, rasa diterima, dia ingin supaya diterima, berarti penanganannya cukup kita kasih perhatian. Iya. Terus kemudian di sini ada pengakuan. Kebutuhan kita ada pengakuan, termasuk saya pribadi, kita bersosial media, saya itu ada di kesenangan dengan kebebasan, bebas berekspresi. Iya, kebutuhan saya upload, orang mau hujat, mau bilang jelek, mau bilang bagus, tidak yang penting saya upload, saya rasa senang. Kebutuhan akan kesenangan. Kebebasan saya, berarti saya tidak merasa terikat. Kalau saya mau melukis, saya melukis. Tuh. Berarti kalau seandainya
dia ingin melukis, tetapi pada dasarnya kita arahkan untuk menulis, dia memberontak, berarti dia membutuhkan kebutuhannya dia sebenarnya ada di kebebasan. Ketika kita ikuti, berarti nanti dia akan chemistry dengan kita. Maka muncullah bakat terpendam yang ada di dalam diri anak. Baik, jadi itu untuk pengakuan ini. Ya, namanya kita manusia ya. Biasanya kita membuat sesuatu itu kadang kita ingin diapresiasi. Itu. Jadi penting sekali. Tetapi di pengakuan ini terkadang kita apresiasinya anak-anak ini dia. Anak-anak kita terkadang apresiasinya itu mereka masih membutuhkan yang namanya bukan hanya pujiannya. Kalau hanya pujian mereka tidak mau. Karena itu dia. Motivasinya eksternal. Kalau hanya kecuali ada berapa hadiahnya Pak Guru, berapa hadiahnya Kak Ibu Guru. Nah, barulah mereka buat semaksimal mungkin untuk diakui. Tetapi sebenarnya rasa yang sebenarnya itu bahwa setelah saya diakui, saya muncul ke media orang ternyata ada loh anak SMP 3 di sana. Mereka belum merasakan itu, belum ada motivasi itu, berarti motivasi eksternalnya mereka belum dapat. Internalnya belum dapat. Mereka masih melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi eksternal. Oke, jadi begitu Bapak Ibu untuk kebutuhan. Jadi pada saat kita menangani anak kita melihat dulu kira-kira mereka ini kebutuhan sebenarnya kelakuan ini muncul dari atas dasar kekurangan kebutuhan apa. Kebutuhan itu hanya 5 saja kebutuhan dasarnya. Kira-kira kita sudah bisa meraba-raba seperti itu. Jadi kita bisa menangani anak-anak. Ya, ini dia tadi yang penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar survival itu, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum dan lain sebagainya. Kecil toh. Terus kemudian di situ ada kebutuhan ini rasa diterima dan kasih sayang. Terus kemudian ada pengakuan, ada kebebasan, ada kesenangan. Ini hanya penjelasan tadi dari sana. Terus semua itu kita akan menangani masalah dari anak-anak itu atau kita mau membudayakan budaya disiplin positif ini semuanya berasal dari keyakinan sekolah yang kita miliki. Keyakinan sekolah ini kita sudah melakukan satu tahap. Keyakinan sekolah kita itu adalah tata tertib kita yang disepakati bersama orang tua. Kita sudah pampang di sana, sudah jelas itu sebagai acuan kita dalam mengambil sebuah tindakan restitusi kepada anak nantinya. Jadi ini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi nanti dari keyakinan sekolah ini kita di kelas, wali kelas mungkin bisa bikin keyakinan kelas, terus kemudian kalau muncul di Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran, dia menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan itu otomatis yang akan ditaati selama pembelajaran berlangsung. Hanya ada catatan, kemarin kita dikasih tahu, diinfokan bahwa kalau membuat keyakinan atau kesepakatan, hindari kata negatif. Jadi kita membuat kalimat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata jangan atau dilarang. Jadi kalau sekarang ini kita posisinya tidak boleh membawa HP ke sekolah. Berarti kita boleh menggunakan pampang kalimat posternya itu menjadi gunakanlah HP saat di rumah saja. Iya. Jadi seperti itu. Jadi jangan membawa HP ke sekolah. Diubah menjadi gunakanlah HP-nya di rumah saja. Jadi contohnya seperti itu. Jangan buang sampah sembarang. Diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk kata-kata yang nanti terpampang di keyakinan kelas atau di kesepakatan kelas nanti yang akan kita buat di pembelajaran kita atau di kelas kita sebagai wali kelas. Baik. Nah, ini dia restitusi. Restitusi, tindakan pemulihan untuk pengembalian kondisi. Kalau bahasa hukumnya restitusi ini ganti rugi. Saya cari di KBBI juga, artinya adalah ganti rugi. Jadi dia ini sebenarnya sepertinya saduran dari kata hukum, dari hukum. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada menurut Milani, restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat.
Gitu. Saya kutip yang ini dari dari mereka yang penyusun buku catatan-catatan guru penggerak juga di Merdeka Belajar. Ada juga sih sebenarnya dari teori-teori dari tapi terlalu banyak dan saya juga agak-agak ngambang untuk memahaminya, makanya saya ambil yang lebih yang lebih mudah saya pahami dibanding yang ada di modul kami. Jadi itu, jadi tindakan pengembalian. Jadi karena pada dasarnya anak ini semuanya adalah baik. Entah faktor apa, kebutuhan apa yang kurang dari mereka, yang ingin mereka penuhi, makanya muncullah berbagai macam tindakan yang kita lihat di sekolah. Maka kita Bapak Ibu guru wajib merestitusi kembali mereka, supaya mereka kembali ke setelan semula bahwa mereka adalah baik. Untuk restitusi ada penanganan kasus, itu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kecil sekali tulisannya. Sudah apa namanya tadi kan? Bisa. Saya buat aja masih bisa. Ya, jadi itu yang pertama Bapak Ibu, kalau ada masalah dengan anak, segitiga restitusi. Yang pertama itu kita panggil anaknya untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita mencari tahu supaya dia kan emosi. Kenapa sampai kamu tahu tidak? Kenapa sampai saya panggil ke sini? Ibu guru, dia tadi tuh pukul saya begini Mbak. Tampung semuanya. Oke. Tampung terus kemudian di sini tindakan kita untuk menstabilkan di sini memang kita tidak benarkan yang salah, tetapi setidaknya supaya mereka emosinya tenang. Ya, ibu guru juga kalau dipukul kayak begitu kita marah lah, jelas kayak begitu. Istilahnya ada dukungan sedikit, padahal nanti dari itu pada saat emosinya sudah turun barulah kita mulai kasih wejangan-wejangan yang sebenarnya tindakan yang dia lakukan itu sebenarnya tidak tepat. Ya. Jadi berikutnya masuk, kalau kita sudah menstabilkan identitas, kita masuk ke menvalidasi tindakan. Betulkah? Tahap ini guru harus memahami kebutuhan. Kebutuhan tadi yang lima kebutuhan, salah satu apa sebenarnya yang dia inginkan. Apakah dia karena dia ingin diapresiasi, berarti dia butuh pengakuan. Dia tonjok orang karena dia ingin dibilang bahwa saya jago, begitu. Di situ. Dia sebenarnya lagi kebutuhannya untuk diakui. Cara apa dia supaya dia bisa tersalurkan keinginannya dibilang jago? Kasih masuk dia di entah itu penjas, entah itu yang lomba-lomba dan lain sebagainya, kegiatan yang bisa tersalurkan apa yang dia yang menjadi kebutuhannya tadi. Gitu. Dia di memvalidasi tindakan. Iya. Ya, kalau ini yang mencoret-coret kemarin mungkin dia di seminar Bu ya. Kesenangan. Ini jadi kelebihan energi. Yang perlu menyalurkan yang di situ itu Pak Maman. Terlibat lomba boxing ya? Iya. Tinju Pak Guru. Iya. Karena energi yang berlebihan yang tidak tersalurkan. Iya. Ternyata kita harus mengcover kesenangan ya Bu ya. Iya. Kesenangan, kebebasan, terus kemudian apa tadi itu pengakuan, terus kebutuhannya dia untuk bertahan hidup, terus kemudian kan kalau seandainya dikasih sayang juga harus kita cover mereka. Mereka pada dasarnya Saya nih guru bayarannya cuma 5 juta. Jadi dia nggak bisa bagi-bagi kasih ya. Ya. Sayangnya. Maksudnya yang disampaikan guru ini memang butuh waktu yang banyak, butuh perhatian khusus waktu. Jadi sehingga terkadang namanya pendidikan itu kan tidak mau ditanggung jawab guru yang ada di sekolah, itu kan ya seperti ini rumitnya. Iya betul. Jadi kalau nggak pakai sepatu seperti kasus yang barusan ini selalu nggak pakai sepatu. Iya. Harusnya kalau mungkin dananya banyak itu coba satu kali diberikan sepatu. Mungkin sepatunya rusak kah atau mungkin cuma satu basah kah? Iya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang ya. Jadi anak nggak pakai sepatu, yang satu alasan nggak punya sepatu, satu sepatunya basah, kita mengcover yang nggak punya sepatu. Iya dong. Nah itu yang betul. Betul, jangan sama-sama dihukum. Lanjut sudah. Oke, jadi seperti itu untuk memvalidasi tindakan kita pahami dulu kira-kira sebenarnya dia kekurangannya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak yang bersangkutan. Kalau sudah, barulah kita menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan di sini, ini nih, kalau seandainya contoh yang sepatu tadi,
apabila kamu datang tidak dengan tidak menggunakan sepatu, kira-kira dengan menggunakan sendal atau tanpa alas kaki sekalipun, kira-kira keyakinan di dalam diri kamu ada tidak yang dilanggar? Ada. Kalau datang ke sekolah kaki telanjang itu jauh lebih bisa kita sadari. Iya. Kalau pakai sendal jepit ada aturan. Iya. Dan alasan aturan itu sudah jadi bahan kesepakatan. Jadi Iya. pada saat kepala sekolah waktu upacara itu kan menyampaikan beberapa yang terkait aturan tentang tata tertib yang harus dipatuhi. Iya. Jadi saya setiap masuk mesti saya garis bawahi apa yang sudah disampaikan kepala sekolah. Aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Iya. Jadi kalian tadi sudah mendengar, itu kan orang tuanya sudah dikumpulkan. Jadi mohon semua Bapak Ibu guru sudah tetap harus menggarisbawahi apa yang disampaikan kepala sekolah supaya paling tidak anak-anak ini pada saat melanggar sedikit banyak di dalam memorinya itu ada. Iya. Gitu. Iya. Ya, ada ingatan bahwasanya aturan itu orang tua saya juga ikut Iya. berperan. Iya. Di itu. Iya. Kalau yang nakal suka mukul apa Pak Maman bagian, berarti anak itu kelebihan energi Pak. Ya, jadi itu yang harus disalurkan, mungkin disuruh ikut bela diri lah apa supaya mereka tersalurkan. Tersalurkan. Gitu. Jadi, Gitu, ya. iya Bapak. Jadi itu kita menanyakan keyakinan. Ketika mereka, oh ya ada keyakinan kesepakatan kelas, sekolah, aturan tata tertib sekolah tidak boleh menggunakan sepatu, begitu. Terus kemudian kalau seandainya kamu tidak menggunakan sepatu, apa yang terjadi? Nanti saya dihukum. Pasti jawabannya seperti itu, saya dihukum. Padahal sebenarnya bukan tujuannya kita untuk menghukum mereka. Kalau ada jawaban seperti itu, mari kita kembalikan pola pikirnya mereka. Satu, kalau kamu pergi nanti kita sekarang ini hanya kasih tahu kamu saja disiplin pakai sepatu supaya mungkin kaki terbiasa, besok-besok kamu bekerja tidak ada itu kantor yang menerima pekerjanya pakai sendal, semuanya harus pakai sepatu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dari sekarang, berarti besok mungkin kita sudah bisa terbiasa. Jadi kita tidak kaget aturan. Jadi kalau seandainya ada jawaban-jawaban yang nyeleneh seperti itu, boleh kita bawa lagi kembali ke arah yang lebih positif. Sehingga mereka betul-betul, oh iya ya, ternyata seperti itu. Kalau seandainya ibu guru saya kaki kosong saja, tahu tidak? Kalau kaki kosong itu di telapak kaki ini bersentuhan langsung dengan tanah. Nanti ada cacing-cacing yang masuk dari pori-pori tangan dan pori-pori kaki dan lain sebagainya. Kita buka, mereka punya pikiran ke arah sana sehingga mereka lambat laun tetap mereka akan mungkin seperti yang Pak Guru tadi bilang, Pak Diku bilang, sekarang ini belum. Tapi harapannya kita ke depannya ini kita bawa mereka untuk ke depan. Seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Sebenarnya benih yang kita tanam hari ini tidak mungkin kita panen besok atau lusa. Iya. Dan kita juga dulu kan dibutuhkan untuk kesabaran yang sangat luas kan. Di mungkin 10-15 tahun yang akan datang kita baru merasakan dan baru melihat ya. Tetapi setidaknya bekalnya mereka sudah ada. Artinya kalaupun kita memberikan pembelajaran ke anak dalam arti mungkin kita harus terpaksa dengan sangat terpaksa mengeluarkan anak itu. Iya. Saya hanya meminta jangan didasari, jangan dilandasi oleh rasa jengkel, supaya walaupun sedikit banyak nanti apa yang sudah ditanamkan benih kebaikan yang ada di SMP itu tidak nanti terus pada suatu saat mereka akan merasakan manfaat. Iya. Jadi apapun risikonya memang kita ini pendidik, kita ini pengajar, ya artinya secara otomatis manusiawi juga pada saat kita itu merasa jengkel, merasa tidak dihiraukan, apa itu ya wajar ya wajar. Jadi kita niatkan saja bahwasanya itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendidik anak kita nanti akan menjadi anak yang baik. Oke. Jadi sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada sebenarnya di dalam modul ini ada video satu bukan video ya, contoh kasus. Di situ dibilangnya diambil contoh ada anak yang bermasalah di rumah. Kalau ada anak yang bermasalah di rumah, jangan usir dia dari rumah. Karena ketika dia di luar, dia tidak akan ada pegangan dan dia nantinya tidak akan menjadi apa-apa. Jadi itu ada salah satu contoh kasus memang yang ada di sini. Jadi bagaimana caranya? Usahakan bagaimana caranya anak itu taklukkan saja dia di rumah.
bina dia dengan baik di rumah, karena semakin dia di luar semakin hilang kontrol, berarti nanti dia posisi kontrol kita juga semakin tidak tidak akan sampai ke situ. Itu yang menyambung seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, Ya, kan, ada kalau memang provokasi semakin seperti jauh, itu di dalam. jadi sinyal kita juga akan semakin baik dalam mereka. Iya. Jadi seperti itu. Tapi itu contoh untuk anak yang di ini. Memang contoh yang diambil bukan di dalam lingkungan ini, tidak, tetapi sebagai orang tua parenting ya Bu ya. Kalau Ibu Yanti yang biasa di parenting itu pasti paham dengan yang seperti itu. Jadi itu dia Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Iya, benar mau nyampein 3 poin itu, bergerak, tergerak, menggerakkan. Iya, boleh. Maksudnya ada dari Ibu? Itu moto saja. Ini motonya guru penggerak. Ini foto, closing station. Iya. Kebetulan di saya nambahin boleh ya berarti ya? Iya. Saya lihat konkretnya. Jadi Iya. malah justru yang pertama katanya tergerak dulu. Iya, bergerak. Tergerak. Yang maksudnya kalau yang versi yang saya Iya. justru pertama itu tergerak. Tergerak itu baru intern, baru individunya. Iya. Baru dia bergerak untuk dirinya. Iya. Nanti baru menggerakkan. Iya. Ini kayak berubah posisi. Iya. Nah, metode itu. Tergerak dulu, baru tergerak, baru menggerakkan. Tergerak itu dia sifatnya Timbul dari timbul dari dalam diri. Iya. Ayo. Iya. Terus kemudian kalau bergerak, Dia mulai berarti dia mulai action. Kalau tergerak ini berarti ada saya melihat sesuatu, terus kemudian kalau bukan saya siapa lagi? Iya. Jadi akhirnya saya buatlah. Kalau berbuat itu sudah mulai dari bergerak, dan bagaimana caranya supaya semuanya bisa ikut bersama, maka dia harus menggerak. Terima kasih Ibu. Kadang baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Satu orang pimpin doa dulu. Siap. Piket. Ya. Siapa yang tadi tidak ini? Ya. Apa ini? Ayo. Dia buat ini malu. Coba. Tidak dulu, tidak dulu. Yang lain saja. Arya. Hari ini dia tidak punya jadwal. Aduh. Ayo. Ya. Kamar lepas dulu ini. Lepas. Ada pikir kapan sih? Iya, bagaimana begini belum datang bikin. Ayo Ada aku mati. Kenapa? Asal kayak begitu saja nanti gue pandu. Ayo. Ayo, ini pulang. Oh ya sudah ada. Felicia yang baru. Ayo, sikap dan doa. Selamat pagi. Baik. Lumayan ya, banyak yang tidak hadir hari ini. Baik. Hari ini kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang modelnya bagaimana itu Ibu Guru? Kesepakatan kelas. Kesepakatan itu berdasarkan keyakinan yang sudah ada di sekolah kita. Keyakinan itu apa Ibu Guru? Tata tertib kita. Yang kita sudah sepakati dengan orang tua, maka kita buat dalam bentuk yang lebih kecil lagi untuk kita terapkan di kelas. Boleh? Jadi ini nih bukan Ibu Guru yang buat, tapi kalian yang buat. Kita akan nanti sepakati sama-sama bahwa itu sudah yang nanti akan kita tempelkan menjadi milik kita, rambu-rambu yang nanti akan kita ikuti di dalam kelas kita. Bisa? Paham? Kenapa bikin di waktu SD? Adalah. Jadi sekiranya masing-masing saya ingin buat
Jadi tulis kalimatnya masing-masing, satu kalimat singkat saja atau 2-3 kata yang paling pas menurut kalian. Cuma itu kalimat-kalimat ini sebenarnya mengandung larangan atau ajakan, mengandung ajakan untuk berbuat baik, tetapi dia tidak dalam bentuk kalimat negatif. Jadi kalau jangan buang sampah, saya ingin kebersihan, berarti di situ saya mau tulis jangan buang sampah, berarti jangan buang atau jangan tulis jangan buang sampah. Yang kamu tulis itu apa? Jagalah kebersihan di kelas atau buanglah sampah pada tempatnya. Toh? Bisa? Ya. Jadi sekiranya barang kalimat yang kalian tulis itu, kata-kata keyakinan yang kalian tulis itu yang nanti kita akan sepakati bersama itu tuh mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu berarti yang bisa kita terapkan nanti sampai walaupun kita sudah tidak sekolah lagi. Jadi seperti itu. Boleh? Bisa? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ibu guru bagi kertasnya, bagi stikinya. Nanti di sini satu orang jangan saling menyontek karena kan isi kepala yang satu dengan isi kepala yang satu kan pasti akan berbeda toh. Jadi tidak boleh menyontek. Oke? Kita masing-masing tulis kita punya sendiri. Jadi nanti di sini ibu guru akan tempel kertas, tempatnya nanti kita tempel barang ini. Yang penting kita sudah temukan mana yang kita sepakati sebagai keyakinan kita yang akan kita buat di dalam kelas kita. Terus kemudian yang penting sudah ada buktinya di sini. Itu tuh baru kita buat lagi yang bersama untuk kita tempel seperti kita punya jadwal-jadwal pikir dan lain sebagainya sehingga cantik bisa kita baca, bisa kita terapkan. Itu sebagai pengingat kita. Mungkin kalau seandainya ada yang buang sampah, toh, sebenarnya kita sudah membuat kesepakatan bersama bahwa tidak ada lagi buang sampah sembarang. Kita harus ambil sampah itu terus kemudian kita buang ke tempatnya. Kita bisa saling mengingatkan. Keyakinan yang kita buat bagaimana? Iya. Jadi kita akan jadikan sebagai patokan dalam bersih rambu-rambunya kita. Yang namanya seperti itu sulit, memang agak-agak sulit kalau kita mau terapkan yang namanya disiplin. Tapi tidak ada yang sulit kalau seandainya kita sudah terbiasa. Iya. Kamu sudah terbiasa bangun pagi. Nah, kenapa bangun pagi? Ibu guru sama pergi ke sekolah. Jadi walaupun tidak jam sekolah, kalau sudah terbiasa bangun pagi, pasti tetap tersetting dalam pikiran kita. Oh, ini sudah saatnya sudah saatnya harus bangun ini. Tidak boleh tidur sampai siang, apalagi yang muslim. Harus sholat subuh. Walaupun berat mata mau tidak mau harus bangun dulu. Oke? Bisa? Nah, jadi begitu. Awal-awalnya susah toh? Awal-awalnya susah bangun pagi itu. Susah sekali bangun pagi. Apalagi kalian yang sekarang, ibu guru, coba kasih masuk baju. Ibu guru, biar sudah begini saja. Nah, awalnya susah, awalnya setengah mati, awalnya tidak nyaman. Tapi kalau lama-lama biasa nanti. Tidak pakai sepatu. Iya, karena katanya kaki panas. Oke, tapi 2, 3 kali, 4 kali masih panas. Tapi kalau biasa, sering dipakai, pasti lama-lama kaki juga akan menyesuaikan dengan sepatu. Berarti kalau kita sudah menyesuaikan, terus kemudian kita melakukan itu bukan karena takut dihukum sama Pak Guru atau Ibu Guru, tetapi karena muncul kesadaran dari kita, kalau saya tidak pakai sepatu, seandainya besok saya jadi orang yang mau kerja di kantoran atau mungkin saya mau pergi melamar pekerjaan di kantoran. Nah, kaki saya tidak biasa pakai sepatu, saya tidak biasa pakai baju yang rapi, pakaian yang rapi. Pas saya pergi ke kantor, nanti saya tidak diterima di kantor. Jadi kalau seandainya kita sudah terbiasa seperti ini dari waktu kita sekolah, pasti tidak akan sulit lagi pada saat kita menyesuaikan diri nanti ke depan. Contoh kecil, bilang, Ibu guru, rambutnya tidak panas kan? Kepalanya tidak panas, rambutnya panjang. Karena Ibu Guru sudah biasa awal mulanya panas, tapi karena sudah terbiasa akhirnya tidak rasa
di kepala tidak panas kan? Tidak, jawabannya tidak. Tapi awal mulanya pakai kerudung itu pasti rasa gerah itu ada. Tapi karena biasa terus kemudian dimunculkan nilai kebajikan di situ, saya harus tutup kepala, begitu. Akhirnya jadi biasa dan nyaman. Dan bisa boleh? Oke. Jadi kita buat ya kesepakatan kita. Ya, Bu Guru bagi masing-masing punya kertas, terus kemudian nanti tulis di kertasnya. Setelah itu nanti baru kita tempel di kertas yang Bu Guru sudah sediakan. Itu nanti yang akan kita tempel jadi keyakinan. Kalau seandainya nanti ada yang sama, kebetulan sama persis, berarti salah satu yang diambil. Iya, bukan dibuang, tetapi Bu Guru simpan. Karena itu jadi kesepakatan nanti. Atau kita mau walaupun sama kita tetap pam-pam saja. Boleh ya, supaya masing-masing ada hasilnya ya. Ada, iya. Karena itu sebagai kontrak kita selama kita berada di kelas 7C. Nanti kalau seandainya kita sudah ada di kelas 8C lagi, teman saya kita naik ke kelas 8C, kita buat lagi hal-hal yang belum kita capai. Mungkin kalau kita sudah tertib buang sampah pada tempatnya, mungkin masih disiplin masih kurang untuk tepat waktu, berarti nanti ke depannya kita lebih kepada menerapkan bagaimana caranya supaya kita bisa tepat waktu. Iya? Oke. Ibu Guru bagi stikinya. Untuk saya saja. Ya sudah. Kalau mau pakai untuk kamu silakan. Tapi kalau mau bagi dengan temanmu, terima kasih. Sudah terbagi. Yang sana. 3 lagi ya. Ini kuning ya. Ada. Tapi sayang, tinggal 1 warna saja sebelum tidak ada lagi yang berwarna-warni. Oke, tulis apa ya? Kira-kira apa yang saya yakini? Apa yang paling bisa saya lakukan? Apa yang paling bisa saya taati saat ini untuk di kelas? Satu saja. Satu orang satu saja. Ada apa yang yang di sekolah di kelas ada yang di kelas saja. Berarti kalau yang berkaitan dengan itu dengan rasa sejarawan apa ya? Berarti harus saling menghargai. Ya. Terus kedua. Tidak boleh ambil. Oke. Ya. Jadi kalau sudah boleh boleh tempel kalau sudah. Ya. Ada lemnya. Tapi itu mungkin aku salah. Ini apa? Salah tulis di sebenarnya. Iya. Iya, yang sudah silakan
Itu baju ini, Bun. Sorry. Kau tidak pakai